Halo teman-teman semua, selamat datang di Daily Drive Channel. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah mobil milik salah satu teman gue, yaitu pemilik dari Kelapa Sawit Speed Shop. Kelapa Sawit Speed Shop adalah bengkel rumahan yang lokasinya ada di Gading Serpong. Bengkel ini menerima segala perbaikan dan perawatan mobil dan motor, terutama mobil dan motor Jepang. Dipinang pada tahun 2005, mobil ini merupakan Jazz GT3 IDSI manual CBU Thailand. Merupakan Jazz GT3 pertama yang dijual di tanah air Indonesia. Mobil ini udah jadi impian teman gue semenjak dia masih SD katanya. Pada saat itu Jazz GT3 ada dua pilihan mesin, yaitu IDSI dan VTEC. Dimana jelas VTEC lebih kencang dari IDSI. Lalu pada saat orang tua temen gue mau beli Jazz GT3, mereka memberikan syarat, yaitu jika ingin VTEC harus bertransmisi CVT, kalau mau manual harus IDSI. Karena temen gue demennya manual, jadi dipilihlah Jazz GT3 IDSI. Keluarga temen gue itu nggak suka warna monokrom, yaitu hitam, abu-abu, silver. Maka dipilihlah Iris Red Pearl, ya singkat ceritanya warna pink lah. Namanya mobil yang dipakai daily drive, pasti nggak akan luput dari tragedi-tragedi yang tidak terduga. Kejadian pertama ini pada saat teman gue kuliah di saat lagi demam tinggi, dimana dia harus masuk kuliah karena ada ujian. Pada saat pulang, teman gue memaksakan diri untuk tetap nyetir mobil. Ya, jadilah tembok tol digesek. Lalu ada juga kejadian dimana pas lagi lampu merah berhenti, tiba-tiba diseruduk dari belakang. Untung yang kena cuman pintu belakang dan bumper. Lalu jeda kurang lebih 1 tahun dari kejadian yang kedua, ada lagi kejadian pada saat malam-malam. Motor nyelonong keluarga nggak pakai lampu lagi. Udah nggak sempet ngerem dan kecelakaan lah terjadi. Secara fisik emang mobilnya nggak kelihatan rusak parah banget, cuman bumper aja agak sobek. Tapi setelah diselidiki pada pagi-paginya, ternyata kondensor dan radiator retak kena pijakan kaki motor. Ya udah kena ganti deh. Setelah 10 tahun teman gue pakai mobil ini dan kira-kira udah menempuh 230.000 km, mesin mobil ini mulai makanin oli. Dan kebetulan pada tahun 2015 temen gue udah punya penghasilan sendiri dan dia menabung sedikit demi sedikit, dan akhirnya temen gue memutuskan untuk rebuild si mobil ini. Jadi mulai bodinya di repaint, turun mesin, ganti seal-seal, porting, dan lain-lain. Teman gue tuh orangnya suka iseng sama mobil dan motornya sendiri. Kan mobilnya tuh IDSI mesinnya. Suatu hari dia tiba-tiba beli head dan ECU VTEC, dan semuanya dikerjain sendiri, mulai dari bongkar mesin sampai ngurutin kabel. Nah, terakhir banget nih, temen gue modif bagian kaki-kaki. Dia beli Tain Flexi. Mobil Honda tuh rata-rata penyakitnya bagian kanannya lebih pendek dari kiri. Nggak tahu kenapa. Nah, temen gue beli coilover itu untuk ngebenerin penyakit itu. Jadi kanan sama kiri sama. Dan juga supaya lebih nyaman dan lebih stabil pastinya.
Oke, sekarang gue udah nyampe di rumah temen gue. Ini dia mobilnya. Oke, kita mulai dari interior dulu ya. Nah, di sini yang udah diganti ke VTEC itu dari setirnya nih. Kalau yang DSi itu belum yang kayak begini nih, atau agak beda. Terus speedonya juga diganti. Ini sih yang apa tuh baru kalau kalian ganti speedometer. Dan ini speedometernya fit Jepang asli. Yang setelah diganti ini dia tuh maksimalnya cuma sampai 180, sedangkan kalau yang sebelumnya itu sampai 220. Terus kita lihat head unitnya udah bukan standar, knob AC-nya masih yang puter-puteran biasa, shifternya ganti yang punya Type R, tapi ini Type R KW ya, bukan Type R asli. Ya warnanya aja juga udah buduk begini. Handbrake juga masih biasa. Udah sih nggak terlalu banyak lagi perubahan interior. Oh, sama satu lagi, spionnya udah diganti yang retract. Mana nih spion? Nah, ganti yang retract. Nah, ini ditambahin sendiri sama temen gua untuk water temp. Oh ya, ini ada yang apa tuh beda juga. Ini door trimnya untuk ini nih putih-putihnya ini udah diganti sama punya VTEC nih. Sebelumnya nggak kayak begini nih. Udah digantinya tuh 44-nya. Tuh, yang belakang juga. Ini orang paling niat nih. Nah, kalau dilihat dari belakang begini nih bentuk bagian depannya. Masih sangat rapi. Nah, kalau dari tampilan luar itu yang diganti mulai dari lampu. Terus kap mesinnya udah pakai karbon. Ini karbon asli ya, bukan tempelan. Cuman udah rada buduk karena udah tua juga umurnya. Dan ini mesinnya, mesin VTEC yang waktu itu dikerjain sendiri. Bisa dilihat ya, ini pakai coilover nih. Untuk kaki-kakinya pakai coilover. Mana nih coilover? Nah, kelihatan nggak tuh? Hijau-hijau. Nah, ini juga dipasangin body kitnya VTEC, side skirtnya VTEC, bumper depannya VTEC, bumper belakangnya juga VTEC. Nah, ini yang menarik nih, knalpotnya HKS asli. Terus udah sih untuk bagian eksterior yang diganti cuman itu aja. Nah, sama lampu juga udah diganti nih. Jadi fit type jadi lampu VTEC, tapi ini yang versi KW ya. Jadi ini kacanya bening, kan kalau yang VTEC tuh di smoke kan. Untuk coilovernya. Nah, untuk velg nih sebenarnya pakai C28 KW ya, bukan ori. Tapi ini KW-nya benar-benar mirip banget sama yang originalnya. Untuk ban sekarang pakai Yokohama Sea Drive. Nah, terus kalau kalian perhatiin juga di sampingnya nih udah garis di samping moldingnya udah dicabut nih, udah ditutup juga. Jadi lebih rapi. Oh ya, ada yang ketinggalan lagi nih. Ini mobil udah pakai dashtek ya. Posisi dashteknya di sini nih. Jadi sebenarnya posisinya lebih rapi sih dan nggak kelihatan.
kaki sih. Ini aja masih lanjut nih. Ya mungkin ini lagi nggak kedengeran. Ini racknya belum ganti, masih berisik. Banyak sih, part sih nggak pusing, masih ada kok, banyak. Nah, lo kan tuh bilang kan tuh kemarin kan kayak apa tuh karet-karet tuh katanya udah mulai apa tuh susah nyarinya. Oh, kalau yang karet-karet body itu sebenarnya susahnya adalah karena memang lu harus pesen. Oh. Yang waktu gua ngecat body kan maksud lo? Iya, itu karena memang susahnya adalah gua harus mesen. Tapi ya mesennya nggak lama, ada sih barangnya untungnya. Bahkan sekarang pun di tempat yang gua beli waktu itu bilang kalau misalkan memang butuh lagi masih ada partnya menurut dia ya, menurut tukang spare partnya itu. Jadi mestinya sih nggak ribet ya untuk spare part. Oh. Itu Rextir tadi. Rextir. Sejauh ini sih sisa itu doang sih, udah nggak ada lagi. Paling Mestinya ya. Itu ya, tuh apa tuh ban kali ya, apa tuh ban lo gue lihat udah apa tuh agak pecah-pecah tadi. Ban sama motor starter kayaknya. Ntar lagi didorong mobil ini nyalanya. buat yang nonton. Kalau ada yang punya motor starter Honda Jazz GD3 boleh kasih tahu gua. Kalau yang major udah nggak ada. Kalau yang perintilan pengen HKS Action Kit sih, tapi belum tahu kapan akan tercapainya itu. Jadi ya itu bisa nanti. Tapi kalau untuk yang major udah nggak ada sih. Udah selesai semua lah gua. Ibaratnya sekarang udah tinggal apa tuh make aja kali ya. Iya betul. Ada yang bilang pasang dong AC digital biar beneran kata EPS yang di Jepang. Gue cuma bingung ntar kalau misalnya kenapa-napa yang bisa benerin siapa di sini. Udahlah pakai AC begini aja lah gue. Gitu. Oh, sama kalau duit ada boleh sih ganti head unit yang Android. Tapi ya nantilah itu mah. Suara-suara apa tuh cit tuh di apa tuh belakang tuh kenapa itu? Mohon dimaafkan, lagi-lagi ini mobil uzur. Itu jok belakang nggak tahu kenapa tiba-tiba menimbulkan suara-suara seperti itu. Jadi kayaknya ntar harus gue bongkar lagi. Nah tuh bunyi itu sekarang. Gue nggak tahu, harus bongkar dulu sih. Itu belum ketemu masalahnya. Oke, maklum mobil tua. Kan nih lo udah ganti jadi VTEC sama udah pakai Dastec kan. Nah, top power lo berapa ya? On dyno pada saat waktu gua ngedyno itu 127 horsepower. 120. Iya. Ada dari sebelumnya 110 ya tuh IDSI. Enggak, IDSI cuma 90. Nah, IDSI cuma 90 horsepower. Itu juga on spec-nya. Mobil gua berapa? Lumayan ya 37 naiknya dari ya, plus Dastec. Lumayan. Dulu sih mau nyampe 180 juga pakai doa. Kalau sekarang 180-nya habis mulu nih speedo sekarang.